yaitu apa? Reduksi, ya, reduksi. Oksnya oksidasi. Perlu diketahui bahwa secara harfiah, secara kata-kata, reduksi itu artinya berkurang. Apa artinya? Berkurang. Misalnya kemarin si les 25, sekarang hanya 15. Berarti yang les mengalami reduksi, berkurang, turun. Emang ya? Oke. Jadi reduksi artinya berkurang. Kalau reduksi berkurang, maka oksidasi bertambah. Ya enggak? Nah, sekarang apanya yang berkurang dan apanya yang bertambah? Pertama kita bisa melihat meninjau dari oksigen. Karena secara harfiah reduksi itu berkurang, ya, supaya oksigennya berkurang, maka reduksi itu reaksi penangkapan oksigen apa pelepasan oksigen? Penangkapan apa pelepasan? Pelepasan oksigen. Jadi reduksi itu pelepasan, reaksi pelepasan oksigen. Kalau oksigen dilepas, berarti oksigen yang dimiliki berkurang. Anda melepas uang, berarti mengalami reduksi. Anda nemu uang, Oksidasi. gitu ya. Jadi di sana sudah ada, oksidasi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi oksigennya menjadi berkurang. Tentunya oksidasi ada sekalian. Oksidasi reaksi apa? Oksidasi reaksi penambahan atau penangkapan oksigen. Jadi oksigennya ditangkap sehingga bertambah. Jelas? Nah, yang kedua ditinjau dari elektron. Kita tulis E, elektron. Saya tanya dulu, elektron itu bermuatan apa? Plus, min apa netral? Min. Kok netral ya? Elektron. Kalian ngomong aja deh, elek. Namanya sudah elek, makanya muatannya min. Kalau kok elek ati ya, berarti ya cok min atine ya begitu ya. Nah, elektron itu muatannya min. Ini hampir sama dengan seton tadi. Seton itu min apa plus? Min. Kalau Pak Yusuf misalkan menangkap seton, maka Pak Yusuf menjadi kesetanan. Iya. Ya pernah lihat orang kesurupan? Itu kemasukan seton. Ya, kalau orang itu kesetanan, maka kesadarannya berkurang. Imannya berkurang. Nilainya berkurang. Berarti reaksi reduksi. Jadi kalau ditinjau dari elektron, reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Loh, Pak, tadi secara harfiah reduksi berkurang. Kok menangkap elektron kok reduksi? Aneh ya? Ini elektron itu min. Ketika elektron ditangkap, maka muatannya menjadi negatif, berkurang. Jadi yang dilihat muatan. Dengan elektron bertambah, muatannya berkurang. Nah, berkurang ini reduksi. Sehingga kalau ditinjau dari elektron, reduksi adalah reaksi penangkapan apa pelepasan? Penangkapan elektron. Kalau oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Nah, perlu diketahui, kalau elektron ditangkap, nanti posisi elektron di kiri apa kanan panah? Posisi elektron di kiri apa kanan panah? Kanan yo. Kiri. Nah, ini sing gak enak itu loh ya. Ini tak kanan kiri gitu ya. Kalau suatu zat menangkap elektron, berarti zat ini bereaksi dengan elektron. Maka elektron berfungsi sebagai reaktan, ikut bereaksi. Nah, reaktan yang bereaksi itu di sebelah kiri panah. Sehingga pada proses reduksi penangkapan elektron, maka elektron harus di sebelah kiri. Contoh Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-.
Nyambung. Ye. Lalu yang ketiga, ditinjau dari bilangan oksidasi atau disingkat BO. BO. Tulis gede cilik gak masalah keduain ya, BO. Secara harfiah reduksi artinya berkurang. Kalau ditinjau dari BO, bilangan oksidasi, reduksi ini reaksi kenaikan apa penurunan BO? Penurunan BO. Tentunya oksidasi reaksi kenaikan BO. Benar jelas ya? Di sini yang agak rancu biasanya untuk pelajar awal itu adalah dari sisi elektron. Reduksi adalah reaksi penambahan elektron. Elektronnya bertambah, menyebabkan muatan berkurang, sehingga tidak menyalahi aturan definisi reduksi berkurang. Jelas ya? Oke. Nah, dan sekalian, sekarang mari kita lihat konsep BO, bilangan oksidasi. Kalau di modul kita sudah saya jelaskan, BO adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika pasangan elektron diberikan ke atom yang lebih elektronegatif dalam suatu ikatan kimia. Nyambung? Nyambung enggak? Enggak. Misalkan gini, ini saya contoh. Jangan gini. Mari kita kerjasama. Kamu untuk berikan pensiun ke saya, tapi kamu berikan. Lah, ini kan namanya kerjasama. Ada pens, ini pulpen ya. Ada pulpen yang dipakai bersama, yang dimiliki bersama. Kalau Pak Yusuf ini serakah, pulpen kan harusnya di tengah-tengah berdiri bareng ya. Kalau Pak Yusuf serakah, pulpen ini saya pakai dewi. Ya, berarti saya ini orang yang serakah. Orang serakah itu positif atau negatif? Negatif. Maka nanti bilangan oksidasi saya min, temennya plus. Jadi bilangan oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom, ini atom. Jika pasangan elektron ikatan diberikan pada atom yang lebih elektronegatif. Nyambung. Ya itu definisi. Biasanya nggak ditanyakan di soal ya. Yang penting aturan saja. Mari kita lihat aturannya. Yang pertama, BO unsur bebas sama dengan 0. Unsur BO unsur bebas sama dengan 0. Di sana sudah saya tegaskan apa sih bebas itu? Apa bebas itu? Tidak terikat dengan unsur lain. Tidak terikat dengan unsur lain. Gampangane misalnya cewek atau cowok itu masih jomblo. Contoh temenmu ini berdekatan. Ini bebas apa terikat? Dia terikat dengan sesamanya, bukan yang lain. Nyambung. Tapi misalkan ini teman ini bebas apa terikat? Bebas terikat sama sopo kan koncone. Iya enggak? Tapi kalau cewek sama cowok beda jenis, misalkan cewek cowok beda jenis, lagi namanya terikat. Tidak bebas. Kati goncengan kawani, logo jejer kawani, omong-omongan peluru kawani, jenenge gak bebas. Sampai ini bebas. Waduh, bebas logo jejer, pijet-pijetan misalkan, setelah apa ya gantian orang masalah bebas. Nyambung. Itu definisi bebas ya. Unsur bebas adalah unsur yang tidak terikat dengan unsur lain. Contoh Na, Ca, H2, O2 bebas. BO-nya 0. Nyambung tadi? Coba ulang lagi. Unsur bebas BO-nya sama dengan 0. Ulangi apa? Unsur bebas BO-nya sama dengan 0. Apa artinya bebas? Tidak terikat dengan unsur lain. Lihat unsur lain. Bisa sendirian atau terikat dengan sesamanya, itu bebas. Jelas? Kadang si pelajar awal itu nggak teliti. Cl2 misalkan. Ayo B-nya berapa? B-nya saya di sini berapa, Dik? 0 untuk bebas. Nyambung. Mana? Ca2+. Ayo B-nya berapa sih? Berapa? 2. Lupa enggak 0.
2. Kalau tidak 0, ya plus. 0 itu jika sendiri. Nah, BO logam dalam senyawa pasti positif. Positif berapa? Tergantung golongan. Tadi saya tanya di sini, kenapa kok AL-nya melepas 3 elektron? Karena AL golongan 3. Nah, nanti logam-logam golongan 1A dalam senyawa selalu positif. Positif 1 maksudnya. Siapa saja yang bertanya? Nah, untuk logam 1A dan sekalian, logam 1A hanya tidak usah ikut. Ya, Li, Na, K, Rb, Cs. Fr-nya biasanya tidak ikut terbahas karena radioaktif. Nanti BO-nya dalam senyawa selalu positif 1. Kalau 2A, siapa saja 2A? Be, Me, Ar, keliru. Ca, Sr, Ba. Ra-nya biasa tidak terbahas karena radioaktif. Ini plus 2. Jelas ya? Kalau 3A, biasanya yang muncul itu Al ya. Plus 3. Ada yang pasti positif 1. Ini positif 1 D, ini positif 2, ini positif 3. Ada yang juga positif 1, yaitu siapa? Ag. Dalam senyawa selalu plus 1. Dalam senyawa selalu plus 1. Enggak ono Ag plus 2 ada. Nyambung? Ada yang pasti plus 2, yaitu Zn. Ini pasti plus 2. Ni pasti plus 2. Nyambung? Oke. Aturan, kita ambil contoh ya, misalkan gini. Kalau NO4, ayo Dik, BO-nya berapa? Plus 1, bagus. Mana? CR, CaCr2O7. Ayo CA-nya berapa? Plus 2. Jangan lupa bilang plus. Plus 2. Jelas? Mana? AlPO4. Berarti AL-nya? Bagus. NiSO4. Berarti Ni-nya? Bagus. Ag2C2O4. Berarti Ag-nya? Bagus. Nanti kalau Ag-nya ada 2 ya dikali 2. Berapa BO-nya Ag? Plus 1. Tetap plus 1. BO itu per atom. Dengar ya? Oke, aturan ketiga. BOH dalam senyawa bisa plus 1, bisa juga min 1. Plus 1 itu dalam senyawa yang umum, yang sering dijumpai. Min 1 dalam senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Apa? Terbentuk dari ikatan secara langsung antara H dengan logam hidrida. Senyawa terbentuk karena ikatan antara H dengan logam secara langsung ya. Contoh misalkan NaH, CaH2. Di sini BO-nya berapa? Min 1. Hanya di sini min 1. Nanti kali 2. Sebetulnya kalau seandainya kita lupa ini hanya plus 1 min 1, kita bisa lihat Na-nya di Na-nya berapa? Plus 1. Ca-nya? Sehingga totalnya sama, netral. Nyambung? Jadi untuk H BO-nya bisa plus 1, bisa min 1. Min 1 kalau dalam senyawa hidrida. Coba kita review sebentar. 1 unsur bebas BO-nya 0. 2 BO logam dalam senyawa selalu positif. Positifnya tergantung golongan dan ada beberapa yang dihafal. 3 BOH bisa plus 1, bisa juga min 1. Umumnya berapa H?
plus 1. Yang min 1 itu dalam senyawa hidrida. Lihat cirinya. H di belakang. Terikat langsung dengan logam. Langsung, tidak ada yang lain. Nyambung. Oke. Yang keempat. BOO dalam senyawa bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah, bisa juga plus 2. Punya O ada deh sekalian. Bisa min 2, min 1, min setengah, dan plus 2. Kalau H kan cuma 2 saja tadi. Kalau enggak plus 1 ya min 1. Tapi kalau O itu variasinya lebih banyak. Yang umum, O-nya yang umum itu yang min 2. Ini namanya dalam senyawa oksida. Oksida itu DO2 min, itu oksida. Nyambung? Kalau min 1, ini dalam senyawa peroksida. Jadi oksida dikasih awalan per. Per ini dari kata hiper. Apa artinya hiper? Kelebihan, lebih banyak. Oksida O-nya 1. Peroksida O-nya 2 deh. O-nya 2. 2 min. Podo 2 min tapi O-nya 2. Berdua 2 min. Berarti O-nya saja berapa? Min 1. Senyawa peroksida. Kita ambil contoh. Example. H2O, Na2O, H2O2, Na2O2. Jadi kalau H2O namanya air ya. Kalau H2O2 hidrogen peroksida. Kalau ini Na2O natrium oksida. Kalau Na2O2 natrium peroksida. Bisa bedakan peroksida sama oksida ya? Ya. Min setengah ini dalam senyawa superoksida. Bukan peroksida, superoksida. O-nya 2 min 1. Min 1 O-nya berdua min 1. Berarti masing-masing berapa? Min setengah. Contoh ini contohnya lah banyak ya. Misalkan pada senyawa KO2. K kan plus 1. Maka O-nya min setengah. Ulangi. Karena kan plus 1 J. O-nya berapa min? Min setengah dikali apa namanya? Kalium superoksida. Nyambung. Senyawanya enggak banyak. Salah satu contohnya KO2. Plus 2 ini hanya dalam OF2 saja. Kenapa begitu? Karena F ini unsur yang paling elektronegatif. Sehingga kalau F ini berikatan dengan unsur apapun, maka F-nya menjadi min. Sehingga temannya menjadi plus, termasuk O. Nyambung? Ulangi lagi, BO-nya O bisa berubah berapa saja? Min 2, min 1, min setengah, plus 2. Bisa bedakan ya? Oke. Yang kelima, BO unsur golongan 7A FCBRI dalam senyawa biner. Tolong dipahami, dalam senyawa biner. Apa artinya senyawa biner? Biner. B itu artinya 2. Senyawa biner artinya senyawa yang terdiri dari 2 jenis. 2 jenis atom atau unsur. 2 jenis ya. Contoh misalnya pada PbCl4, AgCl, COCl2, ini semuanya senyawa biner. 2 jenis. Lagi-lagi misalkan apa rek? Hg2Br2 misalkan. Ini biner. 2 jenis. Lupa ini kan 1 tambah 4 kan 5.
jenisnya 2. Nah, jumlah atomnya ya sama rupa tergantung sini rumusnya ya. Dan jenisnya ini cuma PP sama CL. Di sini berkumpul berapa jenis orang? 2. Laki-laki perempuan. Jumlahnya? Lupa pakai ya. Namanya ya. Untuk golongan 7A, F, Cl, BRI dalam senyawa biner, PO-nya min 1. Kenapa kok min 1 kok gak min 2? Kenapa? Karena golongan 7, supaya oktet perlu tambahan 1 saja. Ada enggak? Misalkan F min 2 ada enggak? Enggak ada. Selalu min 1. Soalnya golongan 7. Kalau S min berapa umumnya? S min 2. Kenapa S kalau min 2 kenapa? Golongan 6. Namanya O juga min 2. Meskipun ada yang min 1. Yang keenam, jumlah BO dalam molekul netral sama dengan 0. Sedangkan jumlah BO dalam ion poliatomic sama dengan muatannya. Ada nih ceritanya ya. Fokus di sini KMN4. Jumlah muatan di dalam KMN4 berapa, Dek? Berapa muatannya? Kok tak meningkat ya? Mana. Misalnya S2 O3 2 min NH14. Anda tahu di mana letak muatan? Kalau Anda saya tanya di mana letak muatan, Anda jawab di pojok kanan atas. Coba saya tanya, di mana letak muatan? Di pojok kanan atas kiri. Nah sekarang Anda ke sini, Dek. KMN4 muatannya berapa? 0. S2O3 2 min muatannya berapa? 2 min 2. Berapa muatannya? min 2 N14 berapa muatannya? Plus 1. Bagus. Pojok kanan atas kiri. Kenapa? Nulis muatan harus sini. Ngerti? Nah ini berbahaya kalau Anda mengerjakan binox dari ion atau senyawa, Anda nyuntuh temannya, kadang nggak paham, sumpah paham, kadang kecil-kecil nggak diperhatikan, ya jadi salah akhirnya. Ayo kembali lagi ke sini deh. Muatannya 0 ya. Berarti total BO-nya berapa semuanya? 0. Tadi KN kan plus 1. Kenapa kok plus 1? Golongan 1A. Bagus. O berapa? Min 2. Min 2 dikali 4. Supaya 0, maka MN-nya berapa, Dek? Plus 7. Ya. Min 2 kali 4 kan min 8. Plus 1 kan min 8 dengan plus 1 min 7. Supaya cenol. Sehingga BO-nya MN plus 7. Jelas? Oke, mana? CA CR 2O7. CA-nya plus 2 kenapa? Karena golongan 2. Bagus. 2A ya. O-nya berapa? Min 4 dikali 7. maka B-nya CR berapa, Dek? Plus 12. Plus 12. kurang tepat. Plus 6. Plus 6. Ingat BO itu per atom. Oh iya. Plus 12 kan berdua. Iya. Maka kalau bersatu berapa? Plus Plus 6. 6. Nanti kan 2 BO-nya CR plus 6. Totalnya plus 12 totalnya. Ya kadang kalau pelajar baru membedakan BO sama total BO itu kadang rancu deh. Makanya perlu ditegaskan ya. Yes. Ayo pakai perasaan. P-nya berapa, Dek?
gimana? Tak bingung ya, Kak ya? Yang di rumah gimana? Enggak bingung ya. Ya nanti ini ada di YouTube ya, nanti bisa dilihat di dunia internasional ya. Makanya saya ini agak grogi nih sebenarnya. Ayo sekarang ini. FI SO4 5 detik. BO-nya S berapa? Nah, bagus. Anda cukup 2 detik ternyata. Sekarang AG2 C24 BO-nya C berapa? Berapa? Plus 6, plus 3. Plus 3. Bagus, nanti kan 2. Jadi sampai sini Anda insya Allah sudah paham bagaimana menentukan BO ya. Oh ini lagi tinggalan nanti. NH14, maka N-nya berapa? N-nya N berapa? N3, N4. Plus 4. Apa berat? Yang jelas satu kata satu suara B-nya N. Min 3 ke 4. Ini lihat muatan. Muatannya kan satu. Oh ya, berarti N-nya hanya plus min. Hanya plus. Oh, Pak, katanya hidrida itu main. Ini kan beda langsung dengan logam. Loh, N itu bukan logam. Na yang logam. Kan N saja ditekan ora ya. Berarti hanya plus 1D. Ini hanya plus 1. BO yang umum dikali 4. Supaya plus 1 maka N-nya min. Bagaimana? Jelas? Ya kadang di awal-awal itu kita salah biasa, belajar itu biasa. Ayo sekarang ini 1, 2, 3, 4. B-nya S berapa? Berapa? Bagus. D, tadi CLCA biasanya B-nya berapa? Min 1. Maka PB-nya berapa? Bagus. Apinya? Bagus. Apinya? Bagus. Apinya? Plus 1 nanti kali 2. Ya. Coba Anda saya kasih tantangan. Kalau Anda bisa berhasil dalam waktu 2 menit berarti hebat Anda. FE3 O4 berapa punya FE? Oh iya. FE3 4 punya FE 2 menit. Semuanya harus jawab. Tungguin ya, 2 menit. Yes, ketemu? Ayo sebelah sana ya, sekarang deh. Oh, enggak ketemu. Enggak mau menemukan. Ayo ketemu enggak? Ayo sampai berapa? Plus 8/3. Bodoh. Ayo. Apa? Ayo ketemu berapa? Belum menengah ya, berapa? Plus 8/3. 8/3 bodoh. Ayo berapa? Ini bodoh. Sampean. Ya, salah semua. Salah, 8/3 salah. Salah. Ayo, mau berbalik lagi? Berapa? FP itu B-nya ada plus 2 ya plus 3 itu aja deh. Kok ono plus 8/3 itu ora ono. Nah, plus 2 ya plus 3. Ayo berapa?
plus 2 cocok nggak plus 2 kali 3 plus 6 lagi min 2 kali 4 loh nggak cocok apa sih ya. Jadi kalau kita bikin kepala pusing ya, bikin kepala pusing, bikin perut senep ya, perut senep itu seperti kena mah ya, kena mah ya. Perlu ada ketahui bahwa Fe3O4 ini namanya magnetik. Apa namanya? Magnetik. Lagi bikin mumet, bikin perut senep kayak kena mah, magnetik ya. Fe3O4 itu merupakan gabungan dari Fe2O3 dan FeO. Total Fe 3 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Sehingga BO nya ini kita lihat satu-satu D. Fe2O3 dan FeO. Pada FeO BO nya berapa? Plus. Pada Fe2O3 BO nya Fe plus. Jadi pada Fe3O4 BO nya Fe berapa? Plus 2 dan plus 3. Nyambung? Jelas? Oke. Di modul sudah kita berikan ya. Kalau mencari BO dengan cara lama, seperti contoh yang sudah saya berikan di contoh 1, misalkan mencari BOC dalam CO2 dijelendrengkan, BOC ditambah 2BO sama dengan mod C tambah 2 min 2 mod C sama dengan mod C. Itu cara yang panjang. Nanti Anda pakai cara yang mana tergantung gurunya mintanya bagaimana. Minta dijelendrengkan atau yang cepat misalkan ya. Contoh misalkan pada KMN4. Misalkan mencari BO-nya MN, penjabarannya berarti gimana, Dek? BO-nya K ditambah BO-nya MN ditambah 4 kali BO-nya O sama dengan 0. Karena tidak bermuatan. BO-nya K plus 1 ditambah BO-nya MN plus 4 kali min 2 sama dengan 0. Plus 1 ditambah BOMN min sama dengan 0. BOMN sama dengan min plus 8 dikurangi sama dengan plus 7. Seperti itu. Kalau ini cepat, langsung aja. Kali plus 1 Uni min 2 dikali 4 MN plus selesai. Ketik. Nanti pada penerapan reaksi sel elektrokimia mencari BO-nya seperti ini, Dek. Kalian ini pernah sesuai nanti. Jelas ya? Oke. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami ada di tengah-tengah dari halaman pertama. Penting. 1. Jumlah E, maksudnya jumlah elektron sama dengan jumlah BO. Penting. Jumlah E sama dengan jumlah delta BO. Anda bisa melihat contohnya sederhana ini, Dek. Perhatikan, ini. Lihat contohnya sederhana ini. Jumlah elektronnya berapa? 2 ya. BO-nya kita lihat. BO-nya Cl di sini berapa? BO-nya Cl berapa? Min 1. Min 1. Ya, BO-nya Cl sini. BO-nya Cl sini. Dari 0 ke min 1 delta BO-nya berapa? Min 1. Lupa. Nggak sama ini loh. Isi talah. Jumlah elektron sama dengan jumlah delta BO. Delta BO-nya masih min 1 D, tapi kalau sigma delta BO berapa min? Min 2. Min 2 ini sama dengan 2 elektron gitu loh, Dek. Bisa itu loh. Nah ya ini, Dek, kuncinya ini. Apa yang penting?
jumlah elektron sama dengan jumlah delta BO. Loh Pak, ini kok min Pak? Min itu berarti BO-nya turun ya nggak? Lek turun berarti reduksi. Lek reduksi elektronnya ditangkap, loh cocok. Yang deh, coba lagi biar Anda pas ya. Misalkan MnO4 min menjadi Mn2+, misalkan plus 4H2O plus 8H plus 7 elektron. Ya. Saya tanya tadi berapa elektronnya? 7. Ya. Jumlah elektron ini harus sama dengan jumlah delta B. Oh. Nah, coba Anda congak B-nya Mn berapa, Dek? Oh, salah. Kok 7 saya bukan ya? 5 ya? 5, Dek. 5 ya? Jumlah berapa jumlah elektronnya? 5 ini dari mana nih loh, Dek? Ini kan min 1. Ini plus 8. Min 1 dengan plus 8 berapa? Plus 7. Supaya 2 plus berarti dikurangi 5. 5 ya? Yes. Ayo B-nya kan situ berapa? Plus 7 ya? Di sini B-nya kan berapa? Plus. Nah, di sini D sigma delta BO-nya berapa? Min 5. Min itu reduksi, artinya menangkap elektron. Berapa jumlah yang ditangkap? 5 loh, Bodo. Namanya loh. Jelas? Penting yang kedua, oksidator itu sama dengan pengoksidasi. Menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, sedangkan oksidator sendiri mengalami reduksi. Karena ini kan beberapa hari ini sering terjadi demo, ya enggak? Ketika terjadi demo, terjadi chaos ya, terjadi kerusuhan, pengerusakan dan seterusnya. Pasti nanti pihak yang berwenang akan menangkap seseorang yang disebut dengan provokator. Or itu artinya apa? Pelaku. Provokator itu adalah orang yang memprovokasi siapa? Orang lain. Provokator adalah orang yang memprovokasi orang lain. Istilah provokator dalam bahasa Indonesia itu sama dengan apa? Pemprovokasi. Gak oleh ini. Pemprovokator itu gak oleh. Pemprovokasi sama dengan provokator. Provokator yang hebat memiliki daya provokasi yang luar biasa. Jadi provokator sama dengan pemprovokasi memiliki daya provokasi. Ya. Ulang-ulangi. Provokator sama dengan pemprovokasi memiliki daya provokasi. Provokator memprovokasi siapa? Orang lain. Apakah dia ikut terprovokasi? Enggak. Jadi misalkan saya provokator ya. Kalau saya provokator, pasti saya jadi provokator yang hebat. Kenapa? Badan saya besar. Ya, lumayan. Suara saya keras, gimana ya? Saudara-saudara, hari ini kita terzalimi. Ya, mari kita hancurkan gedung DPR. Saya ambil sepatu saya, keluar gitu ya. Lainnya kira-kira gimana? Melo enggak? Melo. Sebuah kan pesawat mau lainnya keluar dari melo kan chaos. Nah, saya kemana? Mengamankan diri wis arane api. Jadi provokator, karena delok beritane. Sama dengan ini, Dek. Oksidator sama dengan apa? Pengoksidasi.
Dia memiliki daya oksidasi. Kadang tiga istilah ini digunakan bergantian. Yang lebih sering oksidator sama pengoksidasi. Kadang daya oksidasi. Yang unik, analoginya provokator sama dengan pemprovokasi memiliki daya oksidasi. Nah, oksidator pengoksidasi ini mengoksidasi zat lain, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Jadi si dia ini D ya mengalami apa? Reduksi. Jadi kalau kita mencari siapa oksidatornya, cari yang mengalami reduksi. Nyambung. Sama juga dengan reduktor, sama dengan apa? Reduksi memiliki daya reduksi. Penting yang ketiga, yang keempat, ada istilah reaksi autoredoks, yaitu reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor merupakan zat yang sama, itu autoredoks. Nama lainnya disproporsionasi. Apa nama lainnya? Disproporsionasi. Pelan-pelan. Disproporsionasi. Itu namanya dari autoredoks. Lawannya autoredoks, reaksi komproporsionasi. Apa? Komproporsionasi. Komproporsionasi dari kata kompromi, itu lawannya autoredoks. Ya, lawannya autoredoks begitu. Coba mari kita lihat beberapa soal. Anda lihat halaman latihan soal. Ayo kita lihat latihan soal. Kita latih dulu. Latihan soal. Ya, ketemu? Latihan soal Korean. Yang Korean. Nah, contoh soal sudah. Oh, terus. Yo, Enggak. Kita semua. Lah, bahasa sebenarnya seperti apa? Ya. Latihan soal. Tentukan BON dalam N2, KNO2, NO3 min, N24, N4 plus, N2O5. BO-nya N berapa? Ayo semuanya BO N dalam N2 berapa? Bagus. Cek kita aja. BO N dalam NO2? Bagus. Nyambung. Oh, ada soalnya. Oh, halamannya nggak kodoh. Tapi lain mana? Oh, izin. Ya. Ayo menyimak semua. NO3 min, B-nya N. Plus 4 plus 5. Muatannya berapa sih? 1. Coba dirasakan pelan-pelan. O-nya kan min 2. Dikali 3 min 6. Supaya min 1 diapakan? Plus 5 lah. Bagaimana? Jelas? Jadi awal-awal kadang kita salah di awal-awal saja. Nah, setelah itu kita harus cepat dan tepat. Nah, BO-nya N dalam N24 berapa? Hanya berapa? Ayo, berapa? 2. Oh iya. Oh ya.
Ya. Ya, rada suwe ya tadi ya. K2S2O7 BO-nya S. Ayo lihat kok Kak, ketemu? Plus 2 itu apa ya? Plus 2 ya. Oke, bagus. Plus 2. SO3 B-nya S. Bagus. Bagus. Nah, sekarang saya harapkan kita bisa menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari reaktor. Karena di soal UN itu atau soal SBM itu muncul ya, muncul. Mencari oksidator, reduktor dan seterusnya. Kita coba satu silang ya. Ya tulis soalnya. Ayo fokus di sini semuanya, Adik. Ayo fokus, wes fokus. Ada sekalian untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi, tentunya kita harus tahu siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Tahunya dari mana? Siapa yang mengalami perubahan bilox. Oke ya? Nah, idealnya kita cari semua biloxnya, kita tulis semua. Cuma gini deh, yang BO-nya tidak berubah atau BO-nya tetap nggak perlu ditulis. Contoh K, ini kan plus 1. Plus 1 baru ditulis kayaknya. Kalian pasti nggak berubah. Yang menyambung. Perhatikan, nggak usah ditulis ya. Jelas? H plus 1. Nggak usah ditulis. O. Yang 2. Nggak usah ditulis. Ganti. Nyambung. Nah, berarti yang perlu ditunjukkan BO-nya siapa? NN. Ayo berapa? Ditulis. Ya? Ayo jadi semua mana cepet saja ya. Bagus, kabeh dapat. Ini sampean gak oleh meleset. Salah sih, tweet saja nanti teman-teman salah. Gak ada kesalahan. HCl, ini enggak usah ditulis CL-nya. Bagus, min 1. MnCl2, Cl itu kan min 1, senyawa biner. Maka M-nya yang ditulis berapa? Plus 2. Cl ini lah 2 dijumlahi. Ya, wajar namanya belajar. Ada kesalahan wajar. Plus 1 min 1 pancet. B-nya Cl? 0. Aku nggak usah ditulis. Dari sini kita tahu yang berubah siapa D? Mn dari plus 7 ke Plus 2. berarti reaksi. Siapa yang oksidasi? Cl dari. Nah, berarti reaksi. Oksidasi. Bagus. Nah, baru kita jawab 4 pertanyaan tadi. Oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Siapa oksidatornya? Tadi oksidator, perhatikan. Pentingnya tadi, oksidator sama dengan mengoksidasi, memiliki daya oksidasi, mengalami. Jadi kalau Anda mencari oksidator, cari yang mengalami reduksi. Nah, ini ya. Siapa yang sebagai oksidatornya siapa? Nah, yang disebut itu zat
zatnya. Hasil oksidasi Cl2. Hasil reduksi sampai salah tadi ya. Ini hasil oksidasi. Nyambung? Jelas? Ya, silakan ditulis dulu ya.